Kabupaten Kepulauan Aru melakukan coaching untuk supervisi akademik, demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Jika Sumalai dari SMP Negeri Wamardogo sebagai supervisor. Saya Lucia Melwair dari SMA Negeri 6 Kepulauan Aru sebagai coach. Saya James Bakir, asal SMP Negeri 8 Leting. Saya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Baik, selamat pagi Bu Lucy. Bagaimana kabar? Selamat pagi juga Ibu. Kabar saya akan baik. Ya, Ibu, untuk mengawali proses coaching kita hari ini, maka terlebih dulu kita akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, begini Ibu, untuk coaching ini saya akan mengamati dan menilai coach dan coachee. Tujuannya adalah apakah sudah sejalan dengan alutsista atau belum. Bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Kemudian bagaimana coaching merespon pertanyaan berbobot dari Ibu. Dan apakah coaching ini sudah berjalan sesuai dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses kreatif, dan maksimal potensi. Oke, Ibu. Baik Ibu, saya akan memulai dengan pertanyaan. Ibu, ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan kompetensi presensi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu ingin saya mengamati kompetensi yang mana? Saya rasa semua kompetensi perlu diamati, Bu. Namun lebih fokus pada pertanyaan berbobot. Baik Ibu, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya menilai bahwa dengan dikembangkannya pertanyaan berbobot, maka akan membuat coaching merenungkan dan menggali lebih jauh terkait tujuan yang ingin dicapai dari permasalahannya. Baik sekali Ibu, kira-kira apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama saat ini? Saya berharap agar apa yang kita laksanakan ini dapat berjalan dengan baik dan dapat melatih saya untuk lebih matang lagi melakukan tugas sebagai seorang coach. Baik Ibu, rupanya Ibu sudah siap ya. Silakan Ibu lakukan coachingnya terhadap coaching. Selamat pagi Bapak James, bagaimana kabarmu? Selamat pagi Bu Lucy, puji Tuhan, kabar baik sekali. Bagaimana perasaan Bapak James saat ini sebelum kita melakukan percakapan? Perasaan saya sekarang, saya ada sedikit masalah. Oh gitu, masalahnya apa ya Pak? Saya masalah terkait dengan murid, bagaimana pada saat proses pembelajaran itu murid banyak yang suka berbicara, tapi nanti ada ceritanya Pak. Baiklah Pak, mari kita memulaikan percakapan ini dengan perasaan tenang, pikiran yang jernih, dan sikap yang lebih positif ya. Baik Bu, terima kasih. Nah, apa tujuan yang ingin Bapak James capai dalam percakapan ini? Kalau dari percakapan ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Oh gitu. Apa yang ingin Bapak James dapatkan dari percakapan ini? Saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana saya menciptakan kelas yang kondusif dan tentunya yang menyenangkan bagi siswa. Oke, baik ya Pak James. Nah, apa yang sudah Bapak James lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Selama ini saya sudah menggunakan berbagai metode pembelajaran, tetapi saya rasa belum ada yang efektif.
Nah, kalau semua metode sudah Bapak lakukan, kalau begitu hambatannya di mana Pak James? Saya merasa saya mengalami kesulitan untuk mengendalikan murid yang suka berbicara pada saat saya melakukan pembelajaran. Oh begitu. Nah, kira-kira apa yang Pak James butuhkan? Tentunya saya membutuhkan strategi yang dapat mengendalikan murid pada saat pembelajaran. Baiklah Pak James. Nah, apa rencana Bapak dalam mencapai tujuan yang ingin Bapak James inginkan? Rencana saya memahami dan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Sekali ya Bapak James. Nah, jika diizinkan, bolehkah saya menyampaikan sedikit pernyataan untuk Bapak? Boleh, Bu, silakan. Nah, terima kasih ya Bapak James. Tentu hal yang harus Bapak James lakukan terlebih dahulu adalah memahami dan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Artinya Bapak James harus melakukan pemetaan karena setiap murid itu mereka memiliki kemampuan dan gaya belajar yang beragam. Mungkin saja murid yang berbicara atau ribut saat pelajaran sedang berlangsung itu mereka memiliki gaya belajar lain yang tidak terpenuhi. Nah, sekarang apa yang Bapak James prioritaskan? Prioritas saya itu mengidentifikasi gaya belajar murid agar dapat mengetahui alasan di balik sikap murid yang selalu berbicara atau ribut pada saat pelajaran berlangsung. Oke, baik Pak. Nah, apa strategi yang akan Bapak James gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, saya rasa strategi yang saya bisa gunakan saat ini adalah mengamati perilaku murid dan juga membaca rapor atau catatan wali kelas sebelumnya, dan saya juga melakukan refleksi setelah pembelajaran. Wah, bagus sekali ya strategi dari Bapak James. Nah, langkah yang Bapak James ambil sebagai rencana aksi akan membantu Bapak James dalam mengatasi permasalahan tersebut. Nah, jika demikian, apa ukuran keberhasilannya, Bapak? Ukuran keberhasilan dilihat dari terpenuhinya kebutuhan gaya belajar yang menghasilkan perubahan positif pada sikap murid yang suka berbicara atau ribut pada saat pelajaran berlangsung. Nah, bagaimana cara Bapak James mengatasi jika masih ada gangguan? Iya, tentu saya juga tidak tahu apakah nanti masih ada masalah atau tidak. Namun saya akan berusaha. Baik Bapak, nah seperti itu agar dapat menyadari diri, kemudian mengelola diri dan empati kepada orang lain sehingga kelas Bapak James bisa kondusif. Sekarang apa komitmen Bapak James terhadap rencana aksi yang dibuat? Saya berkomitmen untuk memastikan perilaku positif murid agar murid tersebut dapat terbentuk sehingga ada kerjasama dalam menciptakan kelas yang kondusif. Luar biasa ya komitmen Bapak James. Nah, supaya lebih menguatkan komitmen dengan Bapak James, maka kira-kira siapa saja kah yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak tadi? Ya, tentu saja dalam melakukan proses ini saya membutuhkan bantuan. Bantuan itu yang saya butuhkan itu dari rekan sejawat untuk memberikan feedback dan mendapatkan dukungan sebagai bentuk motivasi dalam menciptakan kelas yang kondusif. Oke, baik ya Pak. Saya rasa percakapan kita sampai di sini dulu ya.
karena Bapak sudah mengetahui apa yang harus dilakukan untuk bisa mengatasi masalah Bapak, maka silakan Bapak James menyerahkannya, dan saya tentunya tidak sabar untuk mendengar hasil dari rencana ini. Terima kasih Bu. Sekarang saya merasa bersemangat karena dari penjelasan ini saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Dan tentunya saya pasti akan memberikan kabar tentang hasil itu kepada Ibu. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama Bapak James, sampai ketemu lagi. Baiklah Ibu, Ibu sudah selesai coachingnya ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Perasaan saya merasa senang karena sudah bisa membantu Bapak James dalam mengatasi masalahnya. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Oke Ibu, setelah saya amati tadi, luar biasa sekali Ibu melakukan coaching. Namun saya ada beberapa pertanyaan ini Ibu. Pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri perform dalam kompetisi tadi? Saya menilai bahwa coaching tadi berjalan dengan baik, penuh semangat, dan sesuai dengan harapan. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Saya menilai demikian karena alur coaching dijalankan dengan baik dan dengan adanya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot yang diajukan sehingga membuat coaching lebih semangat, memberikan umpan balik dan menggali apa yang ingin dituju dan dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Boleh Bu, silakan. Saya mengamati bahwa Ibu telah menjalankan dengan baik terkait paradigma berpikir coaching, prinsip coaching, dan alur kita. Mungkin sedikit saja masukan dari saya adalah Ibu lebih memboboti lagi pertanyaan, lebih jauh lagi terkait kapan waktu untuk melakukan rencana aksi agar coach bisa merenung waktu yang tepat untuk penerapan rencana aksinya. Selain itu semuanya pada mantap. Sama-sama Ibu. Selain itu kira-kira kompetisi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Tentunya saya ingin kembangkan kompetensi pertanyaan berbobot, dan untuk itu saya juga harus mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif agar dapat memahami keseluruhan makna yang tidak terucap. Wah, luar biasa Ibu. Semoga kompetensi tersebut dapat dikembangkan lagi untuk membantu Ibu dalam menghadirkan pertanyaan berbobot. Oke Ibu, kita selesai untuk observasi ini. Tetap semangat ya Bu. Terima kasih. Terima kasih, James.